Selamat malam. Malam Bung Puji. Stephen ya? Betul Bung. Coba kenalin dong ke penonton. Namanya Stephen, dari mana? Oh, ya buat yang belum tahu, gue Stephen, gue pemuda biasa dari Kecamatan Kosambi, Tangerang. Dengar-dengar lu Itu Bung. entrepreneur ya? Punya suatu usaha di bidang ekonomi kreatif. Jadi benar Bung Puji. Kebetulan tergerak dari maraknya nih kan anak-anak muda kan pada bisnis ekonomi kreatif nih. Gua kepancing aja, gua terlibat lebih jauh. Akhirnya gua buka usaha juga di bidang ekonomi kreatif. Lebih spesifik gua di bidang seni tato sih. Seni tato rajam. Tato namanya apa? Nama usahanya apa? Nama studio tato gua tuh Vilo Tato. Oh, Vilo Tato. Vilo Tato. Tato. Jadi namanya Vilo Tato ya? Ya, Semuanya jangan lupa ya Vilo Tato. Vilo Jadi Tato. sedikit gue jelasin nih Bung Puji, Vilo Tato nih, Vilo berasal dari kata Armenia, Yang artinya mulai. mulai. Jadi ini memulai usaha tato. Vilo Tato. Betul. Jadi gue berpikir, gue dapat kata-kata dari Pramudia Anantatur, ya usaha yang bagus tuh usaha yang dimulai, bukan Dari usaha awal. yang diwacanakan. Jadi gue terpikir pakai kata mulai, ya mulai aja dulu. Itu sih kurang lebih. Iya. Jadi Vilo Tato ini udah berkembang berapa lama? Vilo Tato itu lahir kira-kira di pertengahan Juni 2020 ini sih Bung Puji, belum begitu lama. Waktu COVID ini ya. Semenjak pandemi ini, gue pikir gue buka aja nih usaha tato. Tapi tetap ya, gue kedepankan protokol kesehatan ya. Artinya yang masuk mesti hand sanitizer, pakai masker segala macam. Terus ruangan juga sering-sering gue disinfektanin, gue pakai Iya, bagus. air juga, air blow juga biar ya tujuannya amin-amin mematikan virus corona ini sih ya gitu. Tapi kok lu berani ya kan di pandemi gini lu bikin usaha tato, sedangkan banyak nih karyawan-karyawan yang di PHK, usaha-usaha pada jomplang. Kok lu berani nih mulai startup ini nih? Menarik nih sebenarnya Bung Puji. Sebenarnya gini, gue dari dulu seneng sama sesuatu yang kalau gue jalan ini hobi gue. Passion. Mungkin passion. Passion kali dibilangnya ya. Passion kali ya, lebih ke passion. Jadi gini, gue dulu tuh semarak banget nih waktu zaman gue muda kan ya. Iya. Gue sempet muda dong. Oh, iyalah. Gue sempet tertarik sama yang namanya motor kan. Gue terpikir tuh dulu waktu zaman SMA lulus tuh gue nggak waktu berpikir antara kuliah sama usaha, gue pengen buka bengkel. Tapi gara-gara kendala modal, akhirnya gue pilih kuliah. Gue kuliah segala macem. Akhirnya gue kerja segala macem, gue punya uang. Nah, ketertarikan gue udah berubah nih. Gue jadi hobi yang namanya tato. Ya gue mulailah usaha gue di bidang tato itu. Kita balik lagi nih. Tadi kan lu bilang lu Siap. kuliah nih. Siap. Kuliah lu jurusan apa? Gue hukum, Bang. Oh, hukum. Gue hukum Bung Puji. Oh. Agak melenceng memang sih, agak melenceng. Agak melenceng dari Vilo Tato, makanya. Agak melenceng sih. Dan lu buka kantor juga ya kan, lu sini perkara-perkara, dan lu sempat jadi tim sosial Pak Pipit. Itu yang itu nggak usah dipanjangin guys. Jadi memang iya cukup perkenalan aja itu. Iya betul. Kebetulan gue juga advokat. Gue juga punya kantor hukum. Masih jalan sampai sekarang. Cuman ya karena tadi gue itu karena kecintaan gue di bidang seni tato ini, terus gue lihat potensi di Pemuda Kosambi nih ya. Gue punya organisasi namanya Keluarga Pemuda Kosambi, banyak anggota gue yang bisa nato. Kenapa nggak gue support dengan cara ya gue sediain lah wadahnya buat lu nato, jangan di jalanan, jangan di rumahan, tapi kita kasih studio biar sesuai sama SOP tato profesional ini. gitu sih tujuannya itu Bung Puji. Vilo Tato kira-kira udah berapa banyak nih orang yang Apa nih income? Iya, income. Karena kita mau ngomongin income lah. Gimana? Income mah Ya, pribadi aja itu mah. Setuju. Maksud gua udah nyampe pasarnya, udah nyampe mana aja nih Vilo Tato? Maksudnya ya dari tempat. kalau goal gua pertama, gua nggak mau besar sih Bung Puji. Gua pengen cuman main di wilayah Kecamatan Kosambi ya. Karena berangkat dari masa kecil gue banyak nih abang-abangan gue di wilayah Kecamatan Kosambi, Teluk Naga sekitaran nih yang tatoan. Awalnya tuh gue cuma main di Kosambi aja, cuman
kita berjalan dari bulan Juni itu sampai hari ini, banyak nih klien-klien gua tato dari luar Kosambi nih, bahkan sampai ke Kerawang datang ke tempat Buset. gua jadi langganan Bung Pudi. Jauh Kerawang. Jauh banget, asli dia bolak-balik rutin. Dan kebetulan kalau nggak ada halangan, mudah-mudahan besok dia nato lagi tempat gua, besok siang jam 12. Kasih tahu dong lokasi Vilo Tato di mana? Oh. Penonton kita nih yang nggak tahu. Oke, siap. Buat teman-teman nih yang tertarik sama bidang seni tato dan mau ditato, kunjungin aja dulu studio kita. Kebetulan gue buka studio tuh di Jalan Prancis nomor 2A di belakang Indomart di Gang 9 Saudara. Itu langsung ada spanduknya gede, Vilo Tato. Masuk aja, kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi di sana, enak. Bisa nyanyi-nyanyi lah. Bisa apa ya, nyanyi, kan? bisa banget Bung Puji. Pokoknya kita di situ ya gimana jalin-jalin silaturahmi aja sih. Kalau emang datang cuman mau ngopi konsultasi soal tato, kita terima banget sih. Nggak mesti melulu gua datang mau nato, enggak juga. Kalau cuman mau konsul dong, mau ngobrol-ngobrol, kita terima aja, welcome aja. Baik lagi nih ngomongin tato. Bagaimana nih cara lu menyikapi stigma tato ini yang di luar, orang tato nih berandal, orang tato nih berkriminal. Wah, itu sih paling gokil Bung Puji Gimana? sebenarnya. Apalagi kan nih kita di lokasi kita di perbatasan paling ujung Tangerang, yang orang-orangnya masih ya awam lah soal tato. Betul. Menarik menjawab pertanyaan itu. Jadi gini, gimana cara gua buat ngerubah stigma masyarakat soal pandangan mereka soal tato kan? Iya. Jadi menurut gua gini, yang paling utama dari perubahan stigma itu kita kasih contoh bahwasanya orang-orang tatoan ini nggak orang-orang tatoan yang nongkrong nggak jelas gabut gimana, nggak yang premanisme kayak gimana. Toh klien gua, bahkan ada satu klien gua ini kepala cabang Bank BCA di Taman Palem. Kalau boleh itu disensor tuh nama banknya agak enak ya kan. Karena saya masih belum bisa edit. Iya. Jadi gitu maksudnya. Terus kedua, menurut saya gini Bung Puji, penting kita pahami bahwasanya banyak juga loh orang-orang hebat di negeri ini yang pakai tato. Oh iya, Contohnya ya kita tahu lah Bung Puji, Bu Susi. Iya, itu idola saya itu. Itu pasti Bu Susi. idola semua orang dengan gagasan-gagasannya yang hebat, dengan gaya kepemimpinannya sebagai pembantu presiden yang sangat luar biasa pada zamannya ya, pada periode sebelumnya, kabinet sebelumnya. Saya pikir dia yang mendobrak semua pandangan orang tentang tato. Gua bisa dengan dia cuma tamatan pendidikan yang tidak begitu tinggi, dengan tatoan toh dia dipakai sama Pak Jokowi dan itu idola saya itu. Idola banget ya. Dan saya rasa waktu dia mimpin di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu kayaknya dia nggak punya rapot merah sih. Iya sih. Jadi saya pikir memang tato tuh nggak jadi masalah sih gitu sampai hari ini gitu. Jadi bagaimana menyikapi stigma itu awal? Jadi apa yang lu mulai biar orang ngira tato ini tidak negatif? Yang paling penting gini, yang paling pada kasih edukasinya nih ke orang awam ini nih. Jadi gini, bentuk edukasi yang kita pakai itu kalau gue pribadi ya sama teman-teman sepakat kalau kita semakin kencang memberitahu mereka kalau tato itu nggak kriminal, kayaknya semakin gak didengar sih. Iya. Jadi lebih baik pakai perbuatan. Yaudah kita tato aja, kita keluar pakai lekbong, nih tato saya juga di mana-mana seperti ini. Lu kasih contoh dong. Apa hasil karya Vilo sekalian? Sebentar, lebih lanjut maksudnya ya dengan tatoan kayak gini pun saya aktif di tengah masyarakat. Iya. Saya aktif dan saya juga deket sama beberapa tuh kepala desa, kepala kelurahan. Saya teman ngopi saya juga mereka sih. Jadi maksudnya saya mau merubah pandangan bahwasanya ya orang tatoan bisa loh. Iyalah. Nggak mesti yang buat sesuatu ya. Iya, yang rapi-rapi pakai dasi buat apa sih? Banyak kok yang dasi-dasi banyak yang karena kan datangnya kan semua itu kan dari buah-buah pikiran gitu Iya. kan. Kalau memang pikirannya progresif mau maju kenapa enggak? Bukan tato apa yang menghalangi, tapi mungkin tes narkoba. Emang abang pakai? Gua enggak. Jadi kasih dong pesan buat teman-teman yang mau tato di mana, bisa hubungin siapa, kasih dong. Boleh, iklan ya? Iya, iklan. Jadi gini, buat teman-teman yang tertarik sama seni tato, menurut gua sih kalau memang lu pertama kali nato, yang paling penting tuh lu pelajarin dulu tato itu apa sih. Yang kedua, gua nggak setuju kalau lu nato berdasarkan keinginan lu doang. Gua sih senang kalau tato di badan lu tuh pakai makna, karena itu bakalan lu bawa permanen sih Bung sampai mati.
Jadi yang paling penting itu. Terus kalau emang lu mau nato ya jangan lupa datang-datang ke studio gue, kunjungin dulu. Ingat, tato itu permanen, bukan pakai tanco. Benar. Coba dong kasih lihat karya-karya Vilo, biar orang-orang tertarik. Ada satu tuh ini, satu ini. Terus gua ada beberapa sih, cuman nggak mungkin gua buka baju di sini, Bung Puji. Oh iya, kasih lihat aja beberapa. Dua ini rada Nggak kelihatan lah, ini penonton kita nggak kelihatan buta. ya. Terus ada lagi ini. Aduh, rada susah Bung Puji. Udah lah ya. Nah, nanti mungkin gue kirim foto-fotonya ke Bung Puji, atau kalau teman-teman emang mau lihat karya-karya kita di Vilo Tato. Oh iya, kebetulan gue di Vilo Tato punya dua artis. Yang pertama namanya Bento, yang kedua namanya Ayung. Mereka ini punya spesialisasi masing-masing gitu. Kalau emang lu mau tahu lebih dalam, lu datang dulu ke Vilo, terus biar lu tahu deh. Mereka tuh expertnya di aliran tato macam apa gitu. Oke, buat sobat Yoman, Vio dan teman-teman, segitu aja wawancara Vilo ya. Oke. Sampai jumpa lagi nanti. Udah lah, nggak usah Ya, dikit bang. Jangan lupa follow Instagramnya Vilo Tato. Vilo nih, Jangan Vilo. lupa juga di Nanti gua kasih di Add. deskripsi nih ya. di add juga Facebooknya Vilo Tato. Pokoknya tato tuh ya seni, Bung, seni. Nanti gua kasih di deskripsi nih. Oke, Yoman. Salam. Yoman. Yoman. Dah.